Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my students. So how are you today? Okay, hope all of us and of course our family always healthy and Allah always protect us. Allah always blesses us. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana nih? Are you ready for studying today? Udah siap buat belajar hari ini? So, welcome to science class with Bunda Salma. Jadi, selamat datang di kelas science hari ini sama Bunda Salma. So, today is Thursday. Our materials is about science. Hari ini udah hari Kamis saja nih. Jadi, ketemu lagi sama Bunda Salma untuk kelas science. Ya. So, I am in our school laboratory. Jadi Bunda sedang berada di laboratorium sekolah kita. Some things that I want to show you are this one. Nah, beberapa yang mau Bunda kasih lihat ke Ananda adalah ini. So, can you read it? We have a lot of posters here. Jadi di sini kita punya banyak sekali poster. For example, this one, this is sistem pencernaan or digestive system. And then we have over there, that's respiratory system, sistem pernapasan. And then here we have sistem peredaran darah, or what is this? Circulatory system. Upstairs, not upstairs, above it, di atasnya kita punya, masih tentang sistem alat pencernaan makanan manusia. This is digestive system, and then this is about reproduction system, sistem reproduktif ya. And then you see before, this is some skeleton. So why I show you some posters before, so because jadi kenapa Bunda tunjukkan Anda dan semuanya poster-poster tadi, because our discussion today is about human organ systems atau sistem organ pada manusia. Some of them that I already show you before, jadi beberapa di antara mereka yang sudah Bunda tunjukkan tadi, but the main actually we have 4. Jadi yang paling utama kita punya 4, but before that, what is human organ systems? Tapi sebelum itu, Bunda mau tanya dulu, sebenarnya apa sih human organ systems? Jadi, human organ systems adalah gabungan dari, kan human organ system, even bahasa the meaning is sistem organ pada manusia. Jadi sebenarnya sistem organ itu apa? Masih ingat kan, tubuh kita ini terdiri mulai dari sel. Kemudian sel itu berkumpul menjadi yang namanya jaringan. Jaringan itu menyatu menjadi yang namanya organ. Kemudian organ-organ ini juga berkumpul menjadi satu menjadi yang namanya sistem organ. Jadi sistem organ itu adalah gabungan dari beberapa organ-organ pada tubuh kita yang membentuk suatu sistem untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, misalnya tadi nih, Bunda kasih lihat ke Ananda tentang sistem pencernaan. Kalau seandainya sistem pencernaan berarti gabungan dari organ-organ yang nanti fungsinya untuk mencerna makanan kita. Jadi, itu adalah sistem organ. Nah, I already show you that actually we have 4 kinds of human organ systems. This is the pictures. Jadi ada 4. Already everything is in your screen. Jadi semuanya ada di layar Ananda. Mulai dari yang pertama, we have the digestive system, and then we have digestive system means sistem pencernaan ya nak. And then the second, we have the respiratory system, sistem pernapasan. The third, we have circulatory system, sistem peredaran darah. Dan yang keempat, itu ada the nervous system. I'm so sorry because in our school laboratory there isn't the poster. Jadi yang keempat itu ada sistem saraf. Nah, jadi ada 4 ya, sesuai yang tampil di layar Ananda. Ada 4 sistem organ pada manusia yang hari ini akan kita bahas. So, based on the stage, jadi mulai
based on the screen, jadi berdasarkan layarnya, what will we discuss first is about digestive system. Apa yang akan kita bahas pertama itu adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Actually, we can see the pictures in your module. Jadi sebenarnya Ananda bisa lihat gambarnya ada di modul Ananda. But I want to show you this picture. Jadi Bunda mau kasih lihat yang ini aja, yang ada di lab kita, poster ini. Nah, sistem pencernaan pada manusia. So what is the digestive system? This is actually a long way that through our body. Jadi ini sebenarnya adalah perjalanan panjang yang ada di tubuh kita, mulai dari mulut sampai dengan anus. So the digestive system start from our mouth. Jadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut kita. Ya, it is clear from the name. Digestive system is talk about our pencernaan. So it is about when we eat and then the process in our body until when we wanna make it out. Jadi mulai dari kita makan sampai proses yang ada di tubuh kita sampai nanti dia akan dikeluarkan, itu dikerjakan oleh si sistem pencernaan. Nah, so if in your module the main actually that's almost the same ya. The main function, the main organs, jadi organ utama in the digestive system is start from mouth. Jadi organ pertama yang paling utama dari sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, our mouth. When we eat our food, so in our mouth, it's already happened the digestion process. Jadi sebenarnya mulai dari pertama kali kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, sebenarnya pada saat itu sudah terjadi yang namanya proses pencernaan. Jadi pada saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, proses pencernaan yang terjadi adalah pencernaan mekanik. Oh, what's that, Bunda? Apa itu? So, mechanic digestion atau pencernaan mekanik, proses pencernaan digestion ya, that's the name digestion. It is when we I forgot. I want to show you that digestion means, jadi pencernaan itu adalah the process when the food is, how do we say it? Broken down ya. So our food that we eat will be broken down into tiny particles. Jadi makanan yang kita makan itu akan dihancurkan menjadi partikel-partikel yang kecil, dan selama proses itu akan semakin mengecil. Nah, all the process is called the digestion. Nah, proses penghancuran makanan tadilah yang disebut sebagai proses pencernaan ya. So start from we eat our food. Ya, when we masukkan makanan ke dalam mulut kita, it's already happened the digestion. Jadi sudah terjadi yang namanya proses pencernaan. In the food it is happen mechanic digestion. Jadi dimakan di mulut itu terjadi yang namanya proses pencernaan mekanik. Apa artinya, Bunda? Jadi proses pencernaan mekanik itu adalah proses pencernaan yang dilakukan oleh organ, di mana di dalam mulut kita, based on this picture, we have lidah, ya. Kemudian ada rongga mulut, dan yang paling penting di dalam mulut kita ada yang namanya gigi. Nah, pada saat gigi mulai mengunyah makanan, melumatkannya, nah pada saat itu sebenarnya terjadi yang namanya proses pencernaan mekanik. Okay? Nah, then after that, the tongue, jadi lidah kita akan mendorong makanan tadi yang sudah kita lumatkan, tapi ukurannya mungkin belum terlalu kecil ya, untuk masuk ke yang namanya esophagus atau ke kerongkongan. Jadi ingat di sini ada dua saluran, ada yang namanya tenggorokan sama kerongkongan. Kalau tenggorokan itu nanti kaitannya ke sistem pernapasan, tapi kalau makanan itu masuknya ke kerongkongan. Don't be false for this ya, maksudnya jangan salah untuk ini. Jadi masuk ke kerongkongan, sudah masuk di kerongkongan, dia akan sampai di
lambung, ya. So stomach akan sampai di lambung. Start from in the stomach, and then we have actually what is this called is intestine, ya, intestine atau usus. Jadi mulai dari lambung sampai ke usus itu akan terjadi yang namanya what actually I forgot, so sorry, digestion, ya, chemical digestion atau proses pencernaan kimiawi. Why this called is chemical digestion? Jadi kenapa disebut sebagai pencernaan kimiawi? Karena di lambung sama di usus kita itu akan ditambahkan enzim atau dibantu sama enzim, bahan-bahan kimia yang ada di dalam tubuh untuk membantu proses melumatkan lagi makanan yang tadi sudah kita gigit kecil-kecil, masuk ke kerongkongan terus masuk di lambung, itu akan dikecilkan lagi, diambil sari-sarinya, kemudian di usus halus. Nah, we have the small intestine, ya, we have the small intestine. Jadi ada yang namanya usus halus, this is the picture here. Nah, this one, ya, ini usus halus. Kemudian yang di pinggirnya ini, ya, yang melindungi usus halus, ya, itu ada yang namanya usus besar. So we have small intestine, and then we have big or large intestine. Jadi ada yang namanya usus halus, ada yang namanya usus besar. Jadi ingat organ pencernaan tadi mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan esophagus, and then mouth, esophagus, and then stomach, lambung, and then we have small intestine, and then we have large intestine, and then we have rectum atau anus. Actually rectum and anus are different, so just under rectum. Jadi untuk small intestine, untuk usus halus, what is the difference between small intestine and then large intestine? Bun, jadi kira-kira Bunda apa sih perbedaan antara usus halus sama usus besar itu? Jelas beda. Nah, jadi ketika makanan tadi sudah masuk di lambung, kemudian masuk ke usus halus, di usus halus makanan itu akan diserap, ya, sari-sari makanannya akan diserap. Kemudian sari-sari atau nutrisi dari makanan itu akan diserap di usus halus. Setelah diserap di usus halus, maka makanan itu sisanya, ya, akan baru masuk ke usus besar. Nah, di usus besar yang diserap itu air dan juga dibusukkan. Jadi makanan itu di usus halus diserap sari-sarinya, diserap nutrisinya untuk diambil oleh zat-zat lain, untuk diambil oleh organ-organ lain yang diteruskan melalui darah. Jadi zat-zat makanan itu sari-sarinya akan masuk ke dalam darah dan akan diteruskan ke seluruh organ tubuh kita yang lain. Sisa dari usus halus dia masuk ke usus besar. Nah, di usus besar itu diserap air, ya, airnya diserap, kemudian akan terjadi yang namanya pembusukan makanan, ya, pembusukan makanan di si usus besar. Kalau sudah dibusukkan, makanannya akan masuk ke rektum. Nah, di rektum ini sebenarnya kalau sudah busuk banget, ya, we talk about something like that, maybe you know, ya. Jadi Anda udah tahu, ya. I don't need to say that. Jadi Bunda nggak perlu sebutkan, ya. Kalau sudah di rektum, nah, ketika sudah sampai rektum, pada saatnya nanti dia akan dikeluarkan melalui anus. Jadi yang sudah keluar dari anus itu sudah benar-benar sisa makanan. Nah, makanya kalau seandainya there are something wrong with our digestive system. Jadi kalau seandainya ada yang salah sama organ pencernaan kita, there will be something wrong too with something that we out. Jadi pasti ada yang salah juga sama yang kita keluarkan dari proses itu. Jadi untuk melihatnya, kalau yang kita keluarkan tidak normal, tidak seperti biasanya, maka kemungkinan ada yang salah nih sama proses pencernaan kita. Kemungkinan juga ada beberapa zat makanan yang masuk ke tubuh kita yang nggak bisa dicerna langsung oleh si digestive system.
it's already long time ya. Jadi ini sudah waktu yang lama, maksud Bunda sudah cukup panjang videonya. I think it's just about the digestive system. Jadi maksud Bunda pikir pembahasan kita just about digestive system first. Jadi pembahasan kita tentang organ pencernaan dulu, sistem pencernaan dulu. Then for the next video, I will show you another human organ system. So I will explain about another human organ system. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bunda akan jelaskan lebih lanjut tentang sistem organ yang lain. Okay, so thank you for listening our explanation. I hope you enjoy it. But if you still have any question, you can ask me directly. Don't be shy, don't be afraid. I'm really happy if you wanna ask everything to me. Jadi Bunda mah sangat bahagia kalau Ananda mau nanya apapun sama Bunda. So thank you for today. See you for the next video. Bye bye. I'm so sorry if I have some mistakes. Bunda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.